Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Yayasan, Bapak Ihsan Thalib, juga Bapak Direktur YPSJ, Bapak Munif Hatib, serta para kepala sekolah, para guru, para asatidz, para wali murid, serta anak-anakku sekalian dari para wisadawan SMA IT Insan Mandiri. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik dan hidayah-Nya yang tiada henti tercurah kepada kita, terutama sekali nikmatul iman wal Islam wa kafa bihima min ni'mah. Dan juga kita ucapkan selamat kepada para anak-anak yang sudah lulus ya, 100%. Mudah-mudahan apa yang telah didapat ditimba dari ilmu pengetahuan di Insan Mandiri ini menjadi bekal yang kuat di dalam mengarungi step berikutnya dari pendidikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengingatkan kita ketika kita selesai dari suatu tugas, ketika kita selesai mengerjakan suatu kewajiban kita, Allah ingatkan fa idza faraghta fansab. Apabila kamu telah selesai, maka bangkit lagi untuk melanjutkan tugas yang lainnya. Inilah peran kita sebagai manusia yang senantiasa selalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu bekerja, selalu beramal, selalu berbekal untuk menghadapi hari esok. Hari esok yang sebenarnya adalah yaumil qiyamah. Kita diperintahkan untuk selalu bekerja. Qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Dan katakanlah ya Rasulullah, i'malu, beramallah kalian, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyaksikan, akan mengamati apa yang kalian kerjakan. Hadirin dan hadirat sekalian, apa yang sudah didapat oleh anak-anak kelas 3 SMA ini, para wisudawan di Insan Mandiri ini hendaknya menjadi bekal. Di sini kita biasakan mereka untuk senantiasa akrab dengan Al-Qur'anul Karim. Dan ini adalah merupakan dasar dan bekal buat mereka ketika mereka mengarungi pendidikan yang lebih tinggi, di mana di perguruan tinggi itu mereka lebih bebas. Dan pada saat itulah sebenarnya mereka harusnya memiliki pegangan yang kuat, keimanan yang kuat, mengaplikasikan akhlak Qur'ani yang mereka biasa laksanakan di ma'had ini, di sekolah ini. Itulah harapan kita dari para guru, para pembimbing, para mudabbir, mengharapkan setelah mereka keluar dari sini mereka menjadi contoh yang baik, karena mereka di sini senantiasa digembleng dengan Al-Qur'anul Karim. Hadirin dan hadirat sekalian, Al-Qur'an ini adalah merupakan pedoman hidup bagi kita
dia petunjuk, dia juga sumber ilmu, dia juga yang akan menjadi syafi' nanti di yaumil qiyamah. Ahlan wa sahlan guru kita Ustaz Husain Al-Attas. Jadi akan menjadi syafi' di yaumil qiyamah nanti. Dengan berpedoman dengan Al-Qur'anul Karim, di mana setiap tingkah laku kita, perangai kita hendaknya mengacu kepada Al-Quran tersebut. Kita jadikan Al-Quran ini imam kita. Kita jadikan panutan kita. Apa yang dikatakan Al-Quran itulah yang harusnya kita ikuti. Itulah yang seharusnya kita ikuti. Apa yang dilarang oleh Al-Quran itulah yang harus kita tinggalkan. Jika kita benar-benar mengikuti Al-Quran, nanti Al-Quran lah yang menjadi syafi' buat kita. Al-Quran menjadi pensyafaat bagi kita di yaumil qiyamah. Imam Muhammad Al-Baqir mengatakan, man ja'ala al-Quran amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di hadapannya, di depannya, atau dibaca yang lain imamahu, menjadi imamnya, qadahu ilal jannah, Al-Quran akan membimbingnya ke surga. Wa man ja'ala al-Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Barang siapa menjadikan Al-Quran di belakangnya, arti Al-Quran dibaca, dalil-dalil Al-Quran digunakan, akan tetapi sebagai stempel dari perilaku dia. Dia melakukan penyelewengan, dicari ayat-ayat Quran yang sesuai, seolah-olah penyelewengan dia itu bukan merupakan penyelewengan. Dia berbuat zalim, dicari ayat-ayat Quran yang membenarkan tindakan dia supaya dia nampak oleh manusia seperti orang yang tidak zalim. Ini namanya menjadikan Al-Quran di belakangnya. Jadi Al-Qurannya juga dibaca. Nah, ini Imam Muhammad Al-Baqir mengatakan dia Al-Quran ini akan menjerumuskan dia ke dalam neraka. Inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Allah katakan, wal waznu yawma idzinil haqq. Yang menjadi neraca di yaumil qiyamah adalah al-haq, yaitu Al-Quran. Jadi yang menjadi neraca, yang menjadi tolak ukur kebenaran adalah Al-Quranul Karim. Jika sesuai perbuatan dia dengan Al-Quran, maka itulah yang dibuat kebenaran. Jadi walaupun seorang ketika di dunia ini mengaku dia melakukan kebenaran, tapi itu bertentangan dengan Al-Quran, nanti Al-Quran yang akan menjadi saksi, yang Al-Quran yang menjadi jurinya nanti. Dia itu menjadi syafi'un, yang artinya memberikan syafaat, memberikan pertolongan kalau ada seorang mengikuti Al-Quran, mungkin amalannya kurang, Al-Quran akan memberikan syafaat kepadanya. Tapi sebaliknya, bagi mereka yang mengaku mengikuti kebenaran, tapi ternyata bertentangan dengan Al-Quran, maka Al-Quran yang menuntut dia. Inilah yang maksud dari firman Allah, wal waznu yawma idzinil haqq. Mudah-mudahan anak-anak didik kita dan juga kita semua senantiasa berpegang kepada Al-Quran ini, menjadikan Al-Quran ini sebagai acuan dari setiap aktivitas kita dan perbuatan kita. Akrab dengan Al-Quran, selalu dekat dengan Al-Quran, selalu membacanya, mentadaburinya. Insya Allah Al-Quran ini nur. Kalau kita berinteraksi dengannya dengan hati yang bersih, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan membantu kita. Al-Quran juga akan membantu kita. Yang penting
hendaknya kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan hati yang bersih, hati yang tulus, ingin mencari kebenaran, ingin mengharapkan petunjuk dari Al-Quran, karena Al-Quran ini kalam Allah, buku petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang sudah kita coba tanamkan kepada anak-anak didik kita ini menjadi bekal buat mereka dalam mengarungi pendidikan yang lebih tinggi, dan semoga mereka senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kitabnya, dan juga mendapatkan kesuksesan dalam cita-cita apa yang mereka tempuh, karena setiap mereka memiliki cita-cita yang berbeda, ya, seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Munif. Memang seperti itulah keadaannya, setiap kita ini memiliki bakat yang berbeda-beda. Qul kullun ya'malu ala syakilatihi. Setiap, katakanlah ya Rasulullah, setiap orang itu akan bekerja sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan potensinya. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.